Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang pada kesempatan ini kita masih berikan waktu untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Tak lupa semoga salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang setia termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari tentu saja ada namanya siang, ada namanya malam, ada namanya timur, ada namanya barat, ada namanya pernikahan, ada perceraian, ada jombloan, ada jomblowati. Saudara sekalian, kami di forum Ta'aruf Padi Melati mencoba membantu mempertemukan jodoh. Yang menjodohkan ialah Allah. Kita hanya membantu untuk mempertemukan. Berdirinya Forum Ta'aruf Padi Melati berawal di tahun 2017. Saat itu kita banyak mengisi kajian-kajian tentang masalah jodoh. Kenapa jodoh tak kunjung datang? Jodohku dengan siapa? Jodohku di mana? Ya. Aku dan kau, KUA dan sebagainya seperti itu. Ternyata judul-judul itu cukup menarik bagi teman-teman yang termasuk geng Singgelilah. Mereka tertarik dan banyak datang dalam kajian-kajian itu. Mereka belum punya jodoh, belum ketemu dengan jodohnya. Saudara sekalian yang berbahagia, dengan adanya pertemuan itu, kami mencoba menawarkan pada teman-teman yang hadir bagaimana kita berikan format untuk diisi tentang status mereka dan lain sebagainya. Mereka mengiyakan, kemudian kita mencoba memberikan lembaran kertas itu, awalnya kertas dulu. Mereka mengisinya, ternyata banyak antusias untuk mencari jodoh. Kemudian berkembang, waktu itu kita tidak dengan kertas tapi menggunakan WA. Alhamdulillah sampai hari ini cukup banyak yang percaya dengan kita untuk membantu mempertemukan jodohnya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini insyaallah sudah ada 21 pasang yang kita bantu untuk bertemu dengan jodohnya. Insyaallah nanti di bulan Syawal, ya di bulan Syawal, kalau Masai bulan Juni akan ada yang menikah lagi. Menikah pada tanggal 7 dan tanggal 1 Juni ada yang khitbah melangar. Bagaimana prosedur di Forum Ta'aruf Padi Melati ini? Biasanya mereka tahu dari multi level marketing mungkin ya. Teman-teman begini, dan kami tidak menarik biaya serupiah pun. Bahkan kalau nanti
ada nadhar, ketemu di luar, misalkan kita makan di restoran yang membiayai kita untuk biaya minumnya, minum air putih ya, atau lain sebagainya begitu, atau makannya kita biayai. Nanti untuk prosedur bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kami, biasanya bertanya, boleh nggak kami ikut bergabung di forum Ta'aruf Padi Melati? Syaratkan boleh. Yang ditanyakan biasanya apa? Masalah biaya, berapa biayanya? Kami harus bayar berapa? Saya bilang, bayarnya hanya satu, yaitu kesetiaan. Ya, bayarnya satu, kesetiaan. Kemudian, tolong saya kirimkan form biodata untuk diisi. Ya, ada nama, tempat tanggal lahir, ya, kemudian juga pendidikan. Setelah diisi, ada pendidikan. Kemudian kerja di mana? Terbuka dari awal, berapa gaji atau pendapatan setiap bulannya. Jika ada tanyakan di situ tentang mungkin punya riwayat penyakit, mungkin ada penyakit juga dikatakan. Juga tentang nanti orang tua, siapa nama bapaknya, ibunya, juga keinginan. Ya. Dia pengen punya pendamping seperti apa? Pengen punya pendamping seperti apa yang diinginkan? Misalkan saya pengen yang tinggi, kita carikan tinggi. Pengen yang setulegi, setengah tua, lemu, ginuk-ginuk, nah begitu. Kadang-kadang ada juga yang mengisi ke fisik loh ya, ke fisik. Kita pengen yang putih, rambutnya lurus, giginya gingsul, sebagainya itu ada begitu. Itu memang menuruti kehendak orang itu macam-macam. Diisi yang diinginkan. Kemudian visi misi pernikahan, dia tulis di situ. Visinya apa? Dia tuliskan. Kemudian ada juga tentang status. Ini penting. Entah itu perjaka atau gadis, duda, ataupun juga janda. Kalau janda duda, ditulis berapa putranya, berapa anaknya. Ini untuk form biodata. Setelah diisi, dikirimkan, ditambah dengan foto, ya, foto setengah badan ataupun semua. Ini monggo kita beritahukan pada teman-teman yang putra ya, dari pengalaman yang ada, sebagian besar 98% bahkan 99% teman-teman putri akhwat itu punya keinginan ikhwan yang tidak merokok, ya, tidak merokok, tidak nge-vape ya, kayak vapor sebagainya, itu teman-teman begitu. Dan juga teman-teman yang putri pengen biasanya laki-laki yang mapan, ya, yang mapan, ada pekerjaan, tidak sebagai negeri. Kemudian juga teman yang putra biasanya pengen yang gini, monggo secara ruhiyah ataupun juga nanti fisik bisa dituliskan di situ. Kemudian fotonya juga dilampirkan tapi terpisah dengan datanya, nggih. Itu foto setengah badan maupun seluruh anggota badan. Ini setelah nanti masuk kita akan tak olah, kita lihat, kita cermati, kira-kira yang satu visi, satu misi, satu keinginan, kita coba tukarkan data itu. Sekarang si Fulan, ya, Sam Fulana hampir sama ini, punya visi misi yang hampir sama, yang punya Mbak Fulanah, kita berikan Mas Fulan. Ya, tolong Mas dicermati data ini, semoga ada kecocokan. Kita beri waktu. Setelah dibaca, dicermati, dia mengatakan nggak cocok. Kalau enggak ya udah, forget it, lupakan biodata apa tuh. Kita carikan lagi. Nah kalau baru cocok, nanti data yang putra kita berikan pada yang putri, yang akhwat. Duk, ini loh ada hewan
cocok dengan biodata kamu. Tolong ini dicermati. Kemudian setelah cermati oleh yang awat, minta waktu 3 atau 4 hari untuk istikharah. Memang kita beri waktu untuk mengamati, mencermati biodata yang ada. Nanti ada kecocokan dua-duanya, kita ada perjanjian untuk nazar, untuk bertemu, ya, untuk memperdalam informasi lebih banyak. Untuk tempat biasanya yang sering itu di rumah kita, di rumah Ta'aruf Padi Melati ini. Ya. Kalau nanti mengendaki yang nggak jauh gitu, ada yang mungkin dari Magelang sampai dengan Gunung Kidul, tapi tengah. Ambil tengah-tengah, kita ajak di rumah makan untuk kita bincang-bincang di sana. Ini untuk posturnya, jadi setelah nanti nador ketemu. Kalau ketemu biasanya kita sarankan dan kita tanyakan, kira-kira ditemani siapa? Orang tuanya atau temannya? Boleh orang tuanya atau mungkin saudaranya boleh. Kalau ditemani oleh teman, misalkan ngajak teman ya, tat si Ewannya, saya ngajak teman tat, saya pasti weling. Wanti-wanti, Mas, kalau ngajak teman laki-laki, teman kamu, tolong jangan mengajak teman yang lebih bagus, lebih cakep. Jangan. Yang putri sama, ngajak siapa? Ngajak teman tat, teman saya, teman kajian, ahwat. Oke, Nduk, tolong jangan mengajak teman yang lebih cantik. Nggih. Nek iso ngojak teman yang lebih jelek. Ya. Kenapa? Karena pengalaman kalau nanti ngajak teman yang lebih cantik, lebih cakep, pernah satu terjadi, itu ada ikhwan datang ke sini sendiri, ahwatnya ngajak temannya, kebetulan temannya itu good looking. Wah, jadi sedap dipandang, kayak kulkas juga adem gitu ya. Jadi setelah selesai bincang-bincang, memang Jang Putra sekala pertama kali ketemu itu banyak diamnya. Ayo Mas tanya Mas, diam. Tanya Mas, diam. Udah cukup, holas. Kemudian setelah selesai, Yang Putri pulang, Yang Putra masih dalam rumah kami. Tat, kok cakep temennya ya? Gimana temennya? Oh, itu namanya menelikung ya. Nah, ini makanya kalau ngajak teman, jangan ngajak teman yang lebih bagus atau lebih cantik. Diseleksi, cari teman yang paling jelek di kampungnya gitu ya. Itu nanti insya Allah akan lebih bermanfaat. Sekalian, jadi itu nanti dikala kita nador, ketemu. Dikala ketemu, kemudian berbincang-bincang lebih dalam, tahu bagaimana gestur, bahasa tubuhnya, bagaimana sikapnya, tahu sebenarnya karena antara foto dengan kenyataan kadang-kadang berbeda. Ya, setelah ketemu, sudah cukup, kita persilahkan pulang untuk mohon pada Allah. Mohon petunjuk Allah. Ya Allah, kalau memang dia terbaik untuk saya, berikan jalan kemudahan untuk menuju ke langkah selanjutnya. Nah, kemudian terakhir Allah juga minta restu orang tua. Karena apa? Ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Matur punya bagaimana calonnya itu agar orang tua tahu. Selamatur mereka kedua-duanya setuju. Ini ada kemungkinan nggih? 1, 2 setuju atau 1 tidak setuju. Enggak jadi. Ini cari yang cocok. Kalau sudah setuju, baru kita melangkah ke kitbah untuk meminang. Dia minang, sakitbah, kemudian menikah. Yang disampaikan bagaimana tentang forum Ta'aruf Padi Melati, silakan yang berminat nanti hubungi nomor di bawah ini. Insya Allah kami bantu tanpa biaya serupiah pun. Sekian, nasriminallah. Kita doakan yang belum berjodoh segera ketemu dengan jodohnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.